Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Yulia Putri Kartika dengan NIM A1A1211024, Prodi Pendidikan Ekonomi, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Universitas Jambi. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan materi mengenai hakikat pendidikan multikultural untuk memenuhi tugas ujian akhir semester mata kuliah pendidikan multikultural. Baiklah, yang pertama, definisi pendidikan multikultural. Multikultural berasal dari dua kata, yaitu yang pertama, multi dan kultur. Multi berarti banyak, sedangkan kultur berarti budaya. Pendidikan multikultural merupakan ide, gerakan pembaruan, pendidikan, dan proses pendidikan yang tujuan utamanya adalah untuk mengubah struktur lembaga pendidikan supaya siswa, baik pria maupun wanita, siswa berkebutuhan khusus, dan siswa yang merupakan anggota dari kelompok ras, etnis, dan kultur yang bermacam-macam itu akan memiliki kesempatan yang sama untuk mencapai prestasi akademis di sekolah. Yang kedua yaitu dasar pendidikan multikultural. Berdasarkan kondisi masyarakat Indonesia yang multikultural, maka untuk membentuk negara Indonesia yang kokoh, perlu mengembangkan jenis pendidikan yang cocok untuk bangsa yang multikultur. Jenis pendidikan yang cocok untuk bangsa yang multikultural ini adalah pendidikan multikultural. Sebagaimana disebutkan di atas, pendidikan multikultural paling tidak mencakup 3 hal, yaitu yang pertama, ide dan kesadaran akan nilai pentingnya keragaman budaya. Yang kedua, gerakan pembaruan pendidikan, dan yang ketiga, proses. Berikut ini akan diuraikan dasar yang membentuk perlunya pendidikan multikultural. Yang pertama, kesadaran nilai penting keragaman budaya. Perlu peningkatan kesadaran bahwa semua siswa memiliki karakteristik khusus karena usia, agama, gender, ras sosial, etnis, atau karakteristik budaya tertentu yang melekat pada diri masing-masing. Pendidikan multikultural berkaitan dengan ide bahwa semua siswa tanpa memandang karakteristik budayanya itu seharusnya memiliki kesempatan yang sama untuk belajar di sekolah. Yang kedua, gerakan pembaruan pendidikan. Pendidikan multikultural bisa muncul berbentuk bidang studi, program, praktek yang direncanakan lembaga pendidikan untuk merespon tuntutan, kebutuhan, dan aspirasi berbagai kelompok. Sebagaimana ditunjukkan Grant dan Slater, pendidikan multikultur bukan sekadar merupakan praktik aktual satu bidang studi atau program pendidikan semata, namun mencakup seluruh aspek pendidikan. Yang ketiga, proses pendidikan. Pendidikan multikultural juga merupakan proses atau pendidikan yang tujuannya tidak akan pernah terrealisasikan secara penuh. Pendidikan multikultural adalah proses menjadi. Pendidikan multikultural harus dipandang sebagai suatu proses yang terus-menerus dan bukan sebagai sesuatu yang langsung bisa tercapai. Tujuan utamanya dari pendidikan multikultural adalah untuk memperbaiki prestasi secara utuh, bukan sekadar meningkatkan skor. Yang keempat, yaitu rasionalita, arti pentingnya keberadaan pendidikan multikultural. Pendidikan multikultural dapat menjadi elemen yang kuat dalam kurikulum Indonesia untuk mengembangkan kompetensi dan keterampilan hidup.
Masyarakat Indonesia terdiri dari masyarakat yang multikultur yang mencakup berbagai macam perspektif budaya yang berbeda. Jadi, sangat relevanlah bagi sekolah di Indonesia untuk menerapkan pendidikan multikultural. Pendidikan multikultural dapat melatih siswa untuk menghormati dan toleransi terhadap semua kebudayaan. Yang kelima, prinsip pendidikan multikultural. Prinsip pendidikan multikultural menurut Groski adalah sebagai berikut. A. Pemilihan materi pelajaran harus terbuka secara budaya, didasarkan pada siswa. Keterbukaan ini harus menyatukan opini-opini yang berlawanan dan interpretasi-interpretasi yang berbeda. B. Isi materi pelajaran yang dipilih harus mengandung perbedaan dan persamaan dalam lintas kelompok. C. Materi pelajaran yang dipilih harus sesuai dengan konteks waktu dan tempat. D. Pengajaran semua pelajaran harus menggambarkan dan dibangun berdasarkan pengalaman dan pengetahuan yang dibawa siswa ke kelas. Yang E. Pendidikan hendaknya memuat model belajar mengajar yang interaktif agar supaya mudah dipahami. Yang keenam, tujuan dan fungsi pendidikan multikultural. Tujuan pendidikan multikultural. Faris dan Chopper pada tahun 1994 mengemukakan bahwa tujuan pendidikan multikultural adalah mengembangkan kemampuan siswa untuk memandang kehidupan dari berbagai perspektif budaya yang berbeda dengan budaya yang mereka miliki, dan bersikap positif terhadap perbedaan budaya, ras, dan etnis. Sementara itu, menurut Banks, pada tahun 1995, mengidentifikasi tujuan pendidikan multikultural adalah sebagai berikut. A. Untuk memfungsikan peranan sekolah dalam memandang keberadaan siswa yang beraneka ragam. B. Untuk membantu siswa dalam membangun perlakuan yang positif terhadap perbedaan kultural, ras, etnis, dan kelompok keagamaan. C. Memberikan ketahanan siswa dengan cara mengajar mereka dalam mengambil keputusan dan keterampilan sosialnya. Dan yang terakhir, untuk membantu peserta didik dalam membangun ketergantungan lintas budaya dan memberi gambaran positif kepada mereka. Kemudian, fungsi pendidikan multikultural. The National Council for Social Students, Groski pada tahun 2001 mengajukan sejumlah fungsi yang menunjukkan pentingnya keberadaan dari pendidikan multikultural. Fungsi tersebut adalah: yang pertama, memberi konsep diri yang jelas. Yang kedua, membantu memahami pengalaman kelompok etnis dan budaya ditinjau dari sejarahnya. Yang ketiga, membantu memahami bahwa konflik antara ideal dan realitas itu memang ada pada setiap masyarakat. Yang keempat, membantu mengembangkan pembuatan keputusan, partisipasial, dan keterampilan kewarganegaraan. Yang kelima, mengenal keberagaman dalam penggunaan bahasa. Pendidikan multikultural memberi tekanan bahwa sekolah pada dasarnya berfungsi mendasari perubahan masyarakat dan meniadakan penindasan dan ketidakadilan. Fungsi pendidikan multikultural yang mendasar adalah mempengaruhi perubahan sosial. Jalan di atas dapat dirinci menjadi 3 butir perubahan, yaitu yang pertama,
perubahan diri. Yang kedua, perubahan sekolah dan persekolahan. Yang ketiga, perubahan masyarakat. Baiklah, sekian materi yang dapat saya sampaikan. Semoga materi yang saya sampaikan dapat bermanfaat untuk kita semua. Apabila terdapat kesalahan yang disengaja maupun tidak, saya memohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.